Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah mabadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat seluruh jajaran pimpinan Basnas Ponorogo, wabil khusus pimpinanipun Bapak Haji Purnomo yang saya muliakan, konco-konco staf dan seterusnya yang saya muliakan, seluruh yang hadir dalam majelis ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita diberi kesehatan, diberi umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Dua salawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nikahkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi di dalam persyaratan keabsahan zakat itu diantaranya adalah harus ada niat untuk mengeluarkan zakat dan kemudian zakat tersebut harus diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Kalau itu tidak diberikan kepada yang berhak, maka zakatnya ya belum sah. Kalau itu kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tetapi tidak diniatkan, maka ini juga tidak sah. Sekarang kita bahas dulu tentang niat ya, niat itu. Wa syurita lahu ay ada'uz zakat syartani. Jadi kalau dalam kitab I'anatul Thalibin itu halaman 204. Halaman 204 itu baris keempat dari atas, itu ada kurung itu. Wa syurita lahu ay ada'uz zakati syartani. Wa syurita lan den syaratake lahu kedue ada zakat, ada zakati tegese melaksanakan zakat syartoni opo syartoni syarat loro. Dalam melaksanakan zakat itu ada dua syarat. Ahaduhuma utawi salah sijine mengkono syartoni iku niyatun niat biqalbin kelawan ati lanutkin dudu ucapan. Jadi yang terpenting itu adalah posisi orang yang zakat, hatinya sudah tertata bahwa saya ini mengeluarkan zakat. Tidak harus diucapkan. Kadang orang yang ya niat zakat itu harus diomongkan, seperti nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi itu. Itu ucapannya, tetapi yang diitibar, yang jadi penting itu adalah niatan dari muzaki itu sendiri. Kahadza zakatu mali, contohnya ini zakat harta saya gitu. Au biduni fardin idza la takunu illa fardhan. Kalau kemudian mengucapkan bahwa ini sedekah saya tetapi dia tidak menyebutkan fardun itu, maka ketika ini zakat saya, ini sedekah saya, ini menjadi sedekah wajib gitu. Berarti arahnya kepada sedekah wajib. Au shadaqatan mafruḍah, atau ini sedekah wajib saya. Au hadza zakatu mali al mafruḍah, atau ini zakat harta yang menjadi kewajiban saya. Berarti ini bagian dari zakat, ya, ini kewajiban yang harus dikeluarkan. Karena ketika orang mengeluarkan dari hartanya bisa saja itu menjadi sedekah yang larinya ke sedekah sunnah, bisa menjadi itu sebuah kewajiban, yakni diantaranya adalah zakat. Gitu. Jadi intinya bahwa ketika orang itu kemudian meniatkan berzakat, dia harus dalam hati itu ada niatan untuk mengeluarkan zakatnya, atau harta ini bagian dari zakat saya dan seterusnya. Sekarang kepada siapa zakat itu diberikan? Kepada siapa zakat itu diberikan? Yang kedua, wa tsanihima utawi kaping pindune syartani iku i'tauha aweh sedekah atau zakat li mustahiqiha kedue wong kang ngehaki zakat, ai zakat tegese zakat. Jadi orang-orang yang kemudian berhak menerima atau yang wajib diberi itu adalah orang-orang yang dalam kategori mustahik, orang yang berhak terhadap harta zakat itu.
Kalau nanti ternyata diberikan kepada orang yang tidak berhak, walaupun sudah niat zakat, maka zakatnya tidak sah. Gitu. Jadi selain niat, harus juga tepat sasaran. Gitu. Lah siapa saja orang-orang yang kemudian masuk dalam kategori mustahik itu? Yakni ngarepake sinten musannaf man utai wong wujida kang ditemu sapa man minal asnafi sange pira-pira kelompok atsamaniyati kang 8 al madzkurati kang ditutur fi ayatin ing dalam ayat. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang yang disebutkan 8 kelompok, 8 golongan di dalam Al-Qur'an, yakni surat At-Taubah. Bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina fi sabilillah ibn sabil. Innamas shadaqatu aing pestine utawi sae pira-pira sedekah. Sedekah itu bisa sah diberikan lil fuqara'i maring pira-pira fakir wal masakini lan pira-pira miskin. Wal 'amilina wan pira-pira amil 'alaiha ing atase mengkono al-amilin. Wal mu'allafati lan wong kang lemah atine. Wal mu'allafati qulubihim lan wong kang lemah atine. Wa fir riqabi lan ing dalem budak wal gharimina lan pira-pira gharim. Gharim itu orang yang punya hutang. Wa fi sabilillahi lan ing dalem sabilillah. Nanti kita jelaskan satu-satu. Wa ibn sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa, sabilillah itu apa, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Sekarang yang satu pertama kan tadi lil fuqara'i, jamak. Sekarang fakir itu apa? Wal fakiru utai wong fakir iku man wong laisa kang ora ana lahu timman apa malun bondo. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak punya harta wala kasbun lan ora pekerjaan laikun kang pantes. Jadi pekerjaan yang pantas itu ya ukurannya bahwa orang itu kalau ditulis dalam aktivitas dia kerjanya apa? Mungkin tani, kemudian dagang atau apa begitu. Kalau pertanyaannya adalah kasbun laik, pekerjaan yang pantas itu, kalau sekarang pemulung, itu apa kemudian pantas atau tidak? Nanti ini mengikuti dengan kondisi zaman. Ada daerah-daerah tertentu, itu memang profesinya sebagai pemulung atau pengumpul sampah. Tetapi dia menjadi kaya raya, dia menjadi orang yang berharta dengan pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang demikian, kalau kemudian dilihat dari kebiasaan wilayah tersebut menjadi pekerjaan yang pantas, tidak menjadi hina begitu. Kalau demikian berarti dia punya pekerjaan yang laik, pekerjaan yang pantas. Ya kau kang tumibo, apa mengkono-mengkono mal mauqian ing posisi min kifayatihi saking kifayahe mengkono-mengkono man wa kifayati mamunihi lan kecukupane wong kang ditanggung man. Jadi begini, fakir itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang pantas. Dan dari pekerjaan itu tidak bisa mencukupi dirinya dan juga tidak bisa mencukupi orang yang menjadi tanggungannya. Kalau kemudian dia cukup untuk dirinya, tapi untuk istrinya tidak cukup, untuk keluarganya tidak cukup, berarti ya masih fakir gitu. Kalau kemudian dia punya harta, punya pekerjaan, tapi dari hasil pekerjaan yang menghasilkan harta itu tidak cukup untuk kehidupan dirinya. Nah ini juga disebut dengan fakir. Lah kalau sekarang begini dibalik, orang itu punya harta, tapi tidak punya pekerjaan, ya tidak masalah. Bisa saja punya harta banyak tapi nganggur-nganggur saja. Karena ATM di bank itu melimpah, itu ya bisa saja. Berarti dia tidak kategori fakir, wong dia punya harta, walaupun tidak punya pekerjaan. Jadi ada istilah pengangguran, tapi kaya raya, ya berarti tidak masuk kategori fakir. Gitu. Jadi kalau dianggap pengangguran, jangan tersinggung gitu. Pengangguran tidak apa-apa, tapi uangnya banyak ya berarti tidak fakir begitu. Wala yamna'u gitu.
Wala yamla ulan ora nyegah al faqra ing sifat fakir apa maskanuhu tempat tinggale wong wa thiyabuhu lan pakaiane wong walau litajammuli senajan to kanggo indah-indahan fi ba'di ayyam misanati ing dalam sebagiane pira-pira hari setahun. Jadi begini, kalau tadi ada orang, kategori fakir itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan layak sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dia dan orang yang ditanggungnya. Oke. Kalau ternyata orang tersebut itu punya rumah, punya pakaian yang bagus, yang biasanya untuk hari raya, untuk hari apa-apa itu ada pakaian yang bagus itu. Walaupun dia punya pakaian bagus, walaupun dia punya rumah yang layak, karena dia tetap tidak mampu untuk dalam kebutuhan, maka kategorinya masih kategori fakir. Jadi di teman-teman kita, di yang di lapangan itu banyak laporan begini. Di rumah A itu rumahnya bagus, bajunya juga bagus, tapi karena hasil dari rumah itu dari luar negeri, TKI atau apa, kemudian uangnya dari sana, kemudian khusus ditasarufkan ke rumah, untuk dibuat rumah, kemudian untuk pekerjaan selanjutnya juga tidak punya, kemudian tabungan semakin menipis itu. Dan kalau dalam kondisi ini, walaupun rumahnya bagus, tapi tidak punya harta, artinya untuk kecukupan kesehariannya, dan kemudian dia tidak punya pekerjaan yang layak, artinya pekerjaan itu bisa menopang kehidupannya, maka kategori dia masih tetap kategori fakir. Walaupun rumahnya bagus itu. Walaupun standar kita memang rumah itu sebagai standar kan biasanya. Kalau orang kemudian tidak punya rumahnya bagus, ya berarti menunjukkan kualitas ekonominya rendah gitu. Tapi sekali lagi itu tidak menjadi patokan bahwa kalau kemudian fakir harus tidak punya rumah, fakir harus rumahnya sangat jelek, atau pakaiannya harus tidak layak, begitu tidak begitu. Wa kutubun lan pira-pira kitab yahtajuha kang butuh sapa mengkono fakir ha ing kutub. Ada orang kemudian punya kitab itu berjilid-jilid itu. Dan memang dia profesinya ngaji itu. Dan dia butuh untuk kajian itu tuh. Untuk ngaji ditanya orang, referensinya mana, rujukannya mana dan seterusnya itu dibutuhkan. Maka walaupun dia punya kitab yang banyak gitu, maka kitab yang banyak itu tidak menutup sifat kefakirannya. Loh, itu kan kitabnya tertekan semua begitu. Tapi karena dia membutuhkan, jadi mulai kitab yang lughah, dari nahwu, saraf, ilal balaghah, kemudian dari sejarah, dari macam-macam, dia jadi rujukan begitu. Maka walaupun kitabnya banyak, itu tidak menutup dia menjadi seorang fakir. Atau kemudian menafikan, lah wonge kitabnya oke berarti enggak fakir. Enggak. Tetap kategori fakir. Wa abduhu lan kawulane man atau fakir alladzi abad yahtaju kang butuh sapa al fakir ilahi maring ladzi lil khidmati krana bantu. Atau begini, dia orang fakir, tapi dia punya pembantu. Loh, wong begitu saja kok butuh ada orang pengawal gitu. Ketika dia memang membutuhkan itu, seumpama dia mau berdiri sulit, akhirnya ada orang yang mau mengawal, atau di mana dia harus dikawal karena mungkin dia ada musuh dan seterusnya, dan melakukan sesuatu yang perlu dibantu, walaupun dia ada orang yang membantu, ada pengawalnya dalam tanda kutip, dia masih kategori fakir. Artinya dengan sifat dia punya bawahan lah bahasanya, banyak pengawal itu kemudian menjadi tidak fakir, tidak. Wa maluhu lan bondone mengkono fakir al-ghaibu kang ghaib kang ora ana bimarhalataini kelawan rong marhalah. Atau kemudian dia punya harta, tetapi hartanya itu posisinya jauh sekali. Dia tidak bisa mengakses itu. Beda kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan harta di mana dan seterusnya nanti bisa ditransfer, bisa begitu. Kalau dulu kan kalau kemudian punya tanaman itu kira-kira 2 marhalah, itu berarti yang bisa dikosor ya sekitar 90 kilo, kan sulit, harus untuk ke sana beberapa hari dan seterusnya. Walaupun punya uang, punya harta, tetapi posisinya jauh,
itu dia masih dikatakan fakir kalau di tempat dia domisili memang tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya, memenuhi kebutuhannya. Awil hadiru, utawa ada harta yang hadir, ada di sekitar kita, di sekitar orang tersebut, waqad hila bainahu wa bainahu. Dan waqad hila teman-teman nus ono aling-aling bainahu antarane mengkono-mengkono hadir wa bainahu lan antarane fakir. Jadi orang fakir tersebut sebenarnya punya harta, tapi hartanya dikuasai orang sehingga tidak bisa mengambil walaupun tetangganya, walaupun apa. Karena dia dalam posisi hari ini orang yang tidak berani melawan karena posisinya kalah dan seterusnya. Berarti itu bagian dari orang yang boleh menerima zakat dalam kategori fakir walaupun dia punya harta, tapi hartanya tersebut tidak bisa dia akses, tidak bisa dimanfaatkan karena ada penghalangnya. Wadainu lan utang al muajjalu kang den tempoake, wal kasbu lan penggawean alladzi yakasbu la yaliku kang ora pantes apa ladzi bihi kelawan wong. Atau kemudian di posisi itu dia mempunyai hutang yang hutang itu segera untuk dibayar. Atau kemudian hutang ini sudah ada jatahnya untuk dibayarkan tanggal tersebut. Maka ketika kemudian demikian, maka orang tersebut masih dalam kategori fakir. Wa afta lan aifat wa sapa ba'duhum sebagian ulama yang anna huliyal mar'ati sak temene perhiasane wong wadon Allah ika al huliyah Allah iko kang pantes biha kelan mengkono-mengkono mar'ah al muhtajata kang butuh tilitazini krono perhiasan bihi kelan mengkono al-huli adatan ing dalam kebiasaane lam yamna ora nyegah apa mengkono huli faqraha ing fakire mar'ah waswaba lan benerake ing kala sapa syekhuna guru kita. Ada sebagian ulama mengatakan begini, ada perempuan itu punya perhiasan, yang perhiasan itu secara adat ya tidak berlebihan. Ya kalau kemudian wanita punya anting satu, punya gelang satu, punya kalung satu yang tidak berlebihan, walaupun toh dia dalam posisi mempunyai perhiasan tersebut, itu tidak menghalangi dia atau tidak menafikan dia dalam kategori fakir. Jadi orang tersebut masih fakir. Sama Mas Cipto, ini kemudian survei, loh, lah ini orangnya kok pakai gelang gitu, tapi gelangnya masih standar. Ya enggak apa-apa, jangan sampai kemudian karena dia pakai gelang sehingga tidak dalam kategori fakir atau tidak jadi diberi harta zakat. Itu enggak gitu. Jadi seorang wanita yang punya perhiasan yang standar itu yang tidak berlian memang yang itu digunakan untuk berhias bagaimana standarnya. Kalau wanita kemudian tidak berhias karena bagaimana begitu, maka perhiasan yang di situ di bawah standar yang berlebih, maka itu tidak menghilangi sifat fakir. Bukan berarti kalau fakir itu berarti ya emas-emasnya harus dijual semua untuk beli makan, ya enggak. Masih dalam kategori fakir. Itu yang pertama, fakir. Jadi insya Allah kita bisa memahami siapa di antara golongan-golongan yang bisa menerima zakat itu. Yang kedua adalah miskin. Wal miskinu, lan miskin. Wal miskinu ta miskin iku man wong qadara kang kuwasa sapa man ala malin ing atase bondo au kasbin utawa pekerjaan yaqo kang tumibo apa kasbun mauqian ing posisi min hajatihi saking hajati wong. Dia itu mempunyai harta dan juga mempunyai pekerjaan. Yapi pekerjaannya wala yakfihi lan ora nyukupi apa mengkono-mengkono kasbun hu ing wong. Kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa li asyratin maring 10 wa indahu lan iku ana sane mang tamaniyatun utawi 8. Dia punya pekerjaan, punya harta, tapi hartanya tidak cukup. Pekerjaannya juga tidak mencukupi. Seumpama kebutuhannya dia itu per bulan itu sekitar 2 juta. Tapi dia hanya punya 1.500.000. Jadi gajinya 1.500.000, tapi kebutuhannya
2 juta, maka disebut dengan miskin. Bedanya apa dengan fakir? Kalau fakir itu dia tidak punya pekerjaan, ya tidak cukup. Kalau ini punya pekerjaan, tapi juga tidak cukup. Jadi bahasanya lebih ngenes fakir daripada miskin. Paling tidak miskin masih ada pekerjaan, walaupun sama-sama tidak cukup. Wala yakfihi lan ora nyukupi apa mal hu ing mengkono miskin apa kifayatu kecukupan asabiqatu kang wis dingin. Sebagian ulama itu begini. Kecukupan itu apa per hari? Atau kecukupan itu adalah per bulan atau per minggu atau bahkan per tahun. Sebagian ulama mengatakan bahwa kecukupan itu adalah dihitung per hari. Kalau hari itu dia cukup, ya cukup. Kemudian hari berikutnya cukup, ya berarti dia tidak dikatakan fakir. Ada yang mengatakan sampai hitungan per minggu atau 1 Jumat. Jadi dia punya harta yang itu bisa mencukupi posisi dia dalam 1 minggu, maka posisinya tidak fakir atau tidak miskin. Atau kemudian 1 bulan, dia mempunyai harta yang simpanannya ini masih cukup untuk 1 bulan, maka dia tidak kategori fakir. Baru kemudian kira-kira Mas ini beras saya kalau semuanya saya belikan untuk 1 minggu mboten cukup loh. Cukupnya 4 hari berarti fakir. Atau cukupnya tidak 1 bulan, hanya sampai 3 minggu, ya berarti fakir. Begitu. Ada yang mengatakan kecukupannya sampai setahun. Jadi kalau dia punya harta yang disimpan dan itu dia istirahat, tidak bekerja, yang harta ini sampai 1 tahun dia gunakan tidak habis, maka baru dikatakan dia tidak fakir. Kalau itu masih kurang dalam 1 tahun, itu dikategorikan fakir begitu. Nah, nanti kita tinggal menggunakan standar mana itu. Biasanya kan gajian di kita di Indonesia itu kan per bulan. Perhitungannya per bulan. Kalau per bulannya kemudian cukup, per bulannya cukup, berarti dia disebut dengan orang yang tidak kategori miskin karena dia punya pekerjaan. Berikutnya, wa in malaka lamun miliki sapa wong aktsara ing luwih akeh min nisabin saing sak nisab hatta analil imami sehingga sak temene kedue imam ayak khuda ento ngalap sapa iman zakat atau ing zakate man wayat fauha lan aweh sapa mengkono-mengkono imam ha ing mengkono-mengkono zakat ilaihi maring man fayu'ta mongko diparingi sapa kulun saben-saben siji min huma saking fakir wa miskin inta awada lamun biasake sapa wong tijaratan ing jual beli diwehne rok samalin ing pokoke bondo yakfihi kang nyukupi wong apa ribhuhu yakfi kang nyukupi hu ing wong apa ribhuhu mengkono-mengkono badine mal ghaliban ing dalem kaprae au khirfatu alatiha utawa pekerjaan alate mengkono-mengkono tijarah. Jadi kalau ada orang kemudian memiliki harta lebih dari 1 nisab, sehingga imam itu, orang ini wajib zakat melebihi 1 nisab, saya ambil hartanya dari harta zakat itu. Kemudian diberikan kepada orang yang berhak, boleh itu berupa harta untuk berdagang, bahasa kita itu adalah pemberdayaan, atau itu diberikan sebagai bentuk dari alat. Jadi alat bekerja. Ya sudah, ini saya berikan sebagai alat untuk tijarah. Saya berikan untuk peralatannya. Nah, itu boleh. Kalau waman lam yusin, waman utai sabane wong lam yusin kang ora bagus sapa man khirfatan ing nyambut gawe wala tijaratan lan berdagang, fayu'ta mongko diparingi sapa wong kifayatul umri ing dalam kecukupane sak umur al-ghalibi kang kaprae. Jadi kalau orang itu kemudian tidak mampu bekerja, ya dagang tidak mampu, bahasa kita itu orang yang berkebutuhan khusus, mau duit ya entek, nggak bisa mengelola. Kalau diberi alat yang tidak punya kemampuan, bagaimana? Maka orang tersebut itu diberi harta sebagai kecukupan 1 umur mereka. Jadi bahasa Mas Cipto itu adalah kita berikan, kita santuni sampai dia tidak ada. Nah, berarti ya itu berhak terus. Karena kalau kemudian diberi alat yang tidak bisa, diberi
Roksul mal, diberi modal yang tidak bisa mengembangkan, ya sudah. Itu tiap kebutuhannya kita cukupi terus sampai umur dia, gitu. Sampai umur nggak ada, begitu. Wasuddiqa lan dibenerake sapa mudda'i fakrin, wong kang ngaku-ngaku fakir, wa maskanatin lan wong miskin. Wa ajzin lan wong apes an kasbin saking nyambut gawe, walau qawiyan senajan to kuat jalidan tur kokoh bila yaminin kelawan tanpa sumpah. Jadi ini di dalam syariat ya, kita lihat juga begini. Orang itu biasanya kalau mengaku fakir, melakukan miskin, itu seharusnya kan malu. Seharusnya malu. Jadi kalau orang mengatakan, kulo niki miskin loh, tanpa harus ada bukti-bukti kuat, dia boleh untuk kemudian kita beri. Dan bagi muzaki, ketika kemudian ternyata kok kaya, ini yang disalahkan bukan muzakinya, itu. Karena dia sudah mengaku miskin, itu. Jadi zakatnya tetap sah bagi muzaki. Lah bagaimana penerimanya? Kalau dia itu menerima zakat dan dia tidak berhak, ya berdosa. Wong dia mengaku yang seharusnya tidak menerima, mengaku sebagai penerima. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya Pak Pur bagian ada di survei itu Pak, di bagian dari tugas kita itu untuk memastikan apakah benar-benar ini muzaki nanti tasarufnya tepat harta zakatnya kepada mustahik atau tidak. Maka harus ada survei atau validasi dan seterusnya begitu. Lam muda'ata lafi malin, ora wong kang ngaku-ngaku rusake bondo urifa kang dikaweri sapa mudai bila bayinatin kelawan tanpa bukti. Beda kalau pengakuannya adalah, Pak, harta saya hilang, harta saya dicuri orang. Hanya ucapan saja mboten saged diterima. Harus ada bukti. Harus ada bukti bahwa benar-benar orang itu hartanya hilang, hartanya rusak begitu. Kalau semata-mata pengakuan saja mboten saged. Jadi beberapa waktu kemarin ada orang kemudian ke sini, kemudian mengaku hartanya hilang, ya harus ada buktinya. Kemudian ditunjukkan harta hilang dari kantor kepolisian. Nah, berarti ada bukti, baru kemudian kita beri uang dari harta zakat, enggak apa-apa, sah. Tapi kalau hanya pengakuan saja tanpa ada bukti bahwa hartanya hilang, hartanya rusak, belum bisa diterima. Gitu. Makanya kalau kemudian ada rumah roboh, ada rusak, maka ada bukti-bukti foto secara fisik itu penting. Karena itu sebagai bayinah, sebagai bukti bahwa benar-benar hartanya rusak, benar-benar hartanya hilang. Gitu. Maka ketika kemudian kita mendistribusikan zakat kepada mereka, ini tidak salah karena dia bagian dari mustahik. Yang tadi fakir dan miskin, kemudian dia mengaku walaupun tanpa sumpah itu wallahi demi Allah Pak saya miskin, wallahi saya fakir, tidak perlu begitu, itu sudah bisa diterima. Tapi untuk jaga-jaga, orang-orang sekarang kan ya beda dengan orang dulu gitu. Kalau orang itu mengaku fakir itu ya tidak malu, mengaku miskin ya tidak malu. Gitu. Bahkan kemudian berebut menjadi fakir atau miskin itu untuk menerima. Nah ini yang kemudian harus divalidkan lagi. Gitu. Jadi fakir sudah, kemudian miskin sudah. Perbedaannya kalau miskin itu punya pekerjaan, tetapi tetap tidak cukup. Kalau fakir tidak punya pekerjaan. Gitu. Dan tidak cukup juga. Sekarang amil, wal amilu amil, itu profesi kita sebagai amil nih, badan amil zakat itu. Kasain kaya wong kang ngumpulake. Wa huwa utai mengkono amil iku man wong yab'asuhu kang ngutushu ing man sopal imam li ahdi zakati krana mengambil zakat. Maka tugas amil itu memang ya harus bahasa kita menjemput zakat, mengambil zakat. Menerima zakat, okay. Wa qasimin lan wong kang bagi zakat. Jadi tugasnya ya mengambil, mendistribusikan. Wa hasyirin lan wong kang ngumpulake zakat, mengumpul. La qadhin dudu qadhi, bukan imam. Jadi seumpama pejabat yang itu memang bukan khusus diangkat oleh amir atau pejabat berwenang, imam,
Maka walaupun saya ini kan pejabat, walaupun demikian dia tidak boleh mengambil bagian sebagai amil. Walaupun dia hakim, walaupun dia pejabat khusus atau apa, tidak bisa. Gitu. Untuk dia mengkategorikan sebagai amil. Sama Bapak camat atau bupati sekalian, itu tidak bisa kemudian saya bagian dari amil, enggak itu. Karena amil itu orang yang kemudian ditugasi, di-SK-kan, diangkat sebagai orang yang mengurusi tentang zakat. Baik mengumpulkan, mendistribusikan, kemudian dalam yang lain mencatat, dan seterusnya, begitu, mengorganisasi, dan seterusnya. Ini kategori amil. Lalu bagaimana kalau orang itu melakukan tugas-tugas itu? Jadi dia pengumpul, kemudian dia mendistribusikan, tetapi tidak ada SK dari pemerintah, tidak ada SK dari imam, tidak ada tugas bahwa kamu tugasnya ini, tidak ada. Seperti panitia-panitia pengumpul zakat, mungkin di masjid atau musola, yang belum ada SK-nya dari pemerintah, maka dia tidak bisa menyebut dirinya amil. Ya relawan saja yang tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Maka yang disebut amil itu yaitu orang yang khusus diangkat oleh imam untuk menangani terkait tentang zakat. Kalau dia mengangkat dirinya, takmir masjid seumpama begitu, kemudian rapat, ya kita buat kepanitiaan, tidak bisa, ya hanya kepanitiaan. Tidak bisa disebut dengan amil zakat. Kalau dia mengatasnamakan panitia zakat, monggo, tetapi tidak boleh mengambil bagian dari hak amil. Lah dulu itu sering begini. Ketika kemudian orang-orang itu kemudian mengumpulkan zakat di musola atau masjid, kemudian orang-orang itu mendapat bagian, sebenarnya begini, loh itu kan dapat, orangnya bawa pulang, dan seterusnya. Kalau dia itu mengambilnya dari kategori amil, enggak boleh. Tapi kalau dia ngambilnya dari kategori miskin, lah wong imami sholat yo ganti apa-apa. Kemudian yang mengumpulkan juga enggak apa-apa, kemudian dia, ya sudah ini bagian untuk kita dalam kategori fakir atau miskin, nah itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi rata-rata sekarang kan takmir-takmir masjid sudah orang-orang kaya. Atau bahkan yang diangkat jadi takmir rata-rata orang-orang mampu kan begitu. Lah kalau itu kemudian dia mengambil dalam kategori amilnya, ya enggak boleh gitu. Tapi kalau bagian dari anggota panitia itu ada yang fakir, ada yang miskin, dia boleh mengambil bagian zakat, tapi atas nama fakir atau miskin, bukan atas nama amil. Gitu. Wal mu'alafatu, dan orang mu'alaf. Kita punya kampung Pak ya, kampung alaf itu yang mungkin dia bagian kategori yang berhak menerima zakat. Lah siapa itu mu'alaf? Man iku wong aslama kang masuk Islam sapa man wa niyatuhu utawi niate man iku dhaifatun apes. Orang masuk Islam tapi hatinya masih lemah, belum yakin dengan Islam itu. Wal aulahu uta iku tetep kedue man syarafun utawi kemuliaan ya tawaqqu kang tumiba bi'ataihi kelawan awe man apa islamu ghairihi, islame saliyane wong. Jadi ada orang yang kemudian punya pengaruh. Kalau kemudian orang ini diberi harta zakat, maka orang-orang di sekitarnya bisa masuk Islam. Kalau demikian berarti dia boleh, dia masuk dari kategori mu'alaf. Jadi ada orang yang punya pengaruh, kemudian ketika diberi zakat, terus orang-orang, ternyata Islam itu enak ya, ternyata Islam itu menjadikan bahagia ya, maka orang tersebut boleh diberi bagian dari zakat. Jadi masuk kategori mu'alaf. Wariko bulan budak. Al-mukatabuna kitaban shahihatan. Yakni budak itu ada nama-namanya, budak muba'at, ada mukatab, ada macam-macam nama budak. Lah orang kemudian dia menyicil dirinya sama ada budak harganya 100 juta. Kemudian ngomong sama tuannya, "Pak, saya itu pengen merdeka. Saya kesel dadi budak." Ya wis, kowe duwe duit piro? Ya uang saya masih 1 juta, ya sudah 1 juta dititipkan lagi, catat lagi 1 juta, lagi 1 juta. Dia bisa merdeka kalau memenuhi 100 juta. Oke.
Fayu'ta mongko diparingi sopal mukatab budak mukatab. Maka budak tadi yang pengen merdeka itu diberikan demi untuk dia bisa merdeka. Au sayyiduhu utawa bendarane mengkono-mengkono mukatab atau tuannya, Pak Tuan, dah ini zakat dari amil kepada jenengan untuk apa? Untuk memerdekakan budak tersebut. Bidnihi kelawan idine mengkono-mengkono mukatab dainahu ing utange mukatab in ajaza lamun apes sapa mukatab anil wafa'i saking nuhoni, atau dia tidak bisa kemudian membayar hutang yang seharusnya dibayarkan kepada sayyid. Kalau ternyata ya sudah ini zakatnya alhamdulillah banyak, dah kamu tidak usah nunggu beberapa bulan atau hitungan tahun, dan ini saya lunasi semua dari harta zakat, boleh demi untuk memerdekakan budak tadi itu. Wa ing kana lamun ono sapa mengkono-mengkono rikob iku kasuban wong kang ahli nyambut gawe. Walaupun orang itu bisa mengumpulkan harta, bisa ini, tapi posisinya kan masih budak. Lah dia boleh untuk mendapatkan itu. La min zakati sayyidihi, ora saking zakate bendarane mengkono mukatab li baqaihi krana tetepe mukatab ala milkihi ing atase kepemilikane sayyid. Tidak boleh zakat untuk budak ini yang ini zakatnya diambilkan dari tuannya, atau tuannya kemudian ya sudah budak ini zakat saya sampean terima, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena budak ini bagian tanggung jawab dia. Kalau itu bagian tanggung jawab dia, tidak boleh bagian zakat diberikan kepada budak tersebut. Itu. Karena tanggung jawab dia ya di luar zakat. Seperti halnya orang yang wajib diberi nafkah. Tidak boleh kemudian, nah ini zakatnya bapak, jangan terima. Ya enggak. Wong kehidupan dia itu tergantung pada bapaknya kok. Ya berarti ya dia bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi untuk anak itu, bukan dikeluarkan dari zakat, gitu. Makanya kalau hari raya simbah-simbah sering mbae ngedum amplop, ini zakatnya mbae itu. Kalau itu kemudian diniati zakat sungguh itu, dan ternyata anak atau cucu itu bagian yang kewajiban orang tersebut memberikan nafkah, maka tidak sah memberikan zakat kepada orang yang dari bagian tanggungannya, atau orang yang menjadi tanggungannya itu tidak boleh kemudian diberi harta zakat, tidak boleh. Sekarang gharim, wal gharimu utawi gharim atau orang yang mempunyai hutang. Siapa saja sebenarnya gharim ini? Waktunya masih atau Pak Bur? Karena masih banyak ini. Kita kan sudah fakir, miskin, kemudian amil, terus kemudian rikob. Ya. Tinggal 3 lagi. Insya Allah kita tuntaskan pertemuan berikutnya, daripada nanti kita tidak detail, malah perlu tahqiq lagi. Saya kira itu. Jadi dari 8 itu sudah kita bahas 5, yakni fakir, miskin, lalu kemudian amil, terus mu'alaf, dan budak, rikob, budak. Saya kira itu, mari kita diskusi, monggo kalau ada pertanyaan dan seterusnya seputar mustahik atau yang lainnya, monggo. Monggo, Mas Arifin. Langsung saja, beberapa kasus di lapangan, kategori mustahil itu hanya untuk orang tersebut atau bisa dikaitkan dengan keluarga. Contoh gini, orang tua itu sebenarnya punya anak, tapi anaknya itu sudah punya rumah sendiri dan mampu. Nah, orang tuanya juga punya rumah sendiri, tapi orang tuanya ini sudah tidak mampu bekerja dan kekurangan dalam hidupnya, dan anaknya ini tidak begitu peduli.
Apakah orang tua ini juga bisa dikatakan kategori fakir atau miskin? Oke. Terima kasih Mas Arifin. Jadi di lapangan mungkin terjadi ya Pak ya, atau bahkan ya sebenarnya begini, kita bicara dulu standar atau normal, kondisi normal. Sebenarnya ketika orang tua itu fakir atau miskin, maka anak ini kaya wajib memberi nafkah, mencukupi kebutuhan orang tua. Wajib ini hukumnya. Kalau enggak ya dosa, karena ini kewajiban. Bahasa kita itu man fi mamunihi, orang yang jadi tanggungan nafkah orang tersebut. Oke. Kalau anaknya ini kaya, mestinya orang tua tercukupi. Kalau tercukupi tidak kategori fakir atau miskin. Oke. Nah sekarang begini, anak ini sudah tidak peduli kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya untuk mencukupi dirinya ya tidak bisa cukup. Maka sebenarnya seperti kategori tadi, dia sebenarnya berhak mendapatkan harta. Tetapi harta itu tidak bisa dia manfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada memang. Atau ada tapi dihalang-halangi. Ojo mbok, aku ojo dijukuk berase. Dan seterusnya. Maka orang ini dalam kategori fakir. Kalau tidak punya pekerjaan. Bisa menjadi kategori miskin kalau punya pekerjaan tapi tetap tidak cukup. Jadi kalau mbok, lah sampean kok mboten nyuwun harta saking anake, walah mas, anakku ora patek gatekne aku, ndak peduli sama saya. Berarti dia masuk kategori fakir atau miskin. Tetapi kalau anaknya masih cukup dan seterusnya bisa, kemudian seuma mboke niku ngomong, "Nak, mbok yo aku ditransfer to," mesti lebih dari cukup. Maka orang tersebut hakikatnya tidak fakir atau tidak miskin karena sebenarnya ada harta yang bisa mencukupi kehidupan dia. Jadi mungkin di lapangan kalau ternyata ada orang-orang begitu ditanya anak itu pundi dan seterusnya. Kalau ada indikasi kemudian anak yang mboten ngopeni walaupun kaya, maka orang tua ini masih kategori fakir atau miskin. Nah, yang dosa anaknya nanti. Ngoten. Nggih. Hukumnya memberi zakat kepada yang bersangkutan. Nggih. Misalnya salah satu hadis itu anta maluka di Afrika. Nggih. Artinya apa? Seluruh apa yang dimiliki oleh anak sejatinya kan punya orang tua meskipun anak itu kaya. Iya. Dengan dalil hadis ini barangkali memang benar yang berdosa itu adalah anak. Masuk kategori anak durhaka. Kemudian yang menjadi pertanyaan, ya memang ini sudah ya durhaka memang kalau tidak mau mencukupi kepada si orang tua. Kemudian yang jadi pertanyaan, ini kan jelas layak. Kalau kita putus dari haknya anak. Kemudian kita memberi zakat. Berarti kita memberi zakat kepada orang yang sebetulnya memiliki harta, anak dan kekayaannya. Nah, ini termasuk gimana itu? Jadi begini, saya paham maksudnya Pak Haji Purnomo. Jadi hadis itu kan menjelaskan bahwa harta anak kan harta orang tua. Berarti kan dia ikut kaya kalau anaknya itu kaya. Tetapi orang tua ini ternyata ketika berstatus kaya, untuk mengintifak, mengambil manfaat dari harta yang dia punyai ternyata tidak bisa. Nah, yang jadi masalah itu, karena dia tidak bisa memanfaatkan, ya sama saja dia sedang tidak punya itu. Bahasa di sini tuh hila bainahu wa baina malihi. Jadi ada penghalang, walaupun ada harta, tetapi ada penghalang dia mengakses untuk mendapatkan harta itu karena tadi dicegah anaknya dan seterusnya, maka orang tersebut tetap masih berhak untuk menerima zakat. Jadi boleh saja. Jadi sing nemen anake. Nggih. Di bagian kita ya mengedukasi lah ya, mengedukasi jane iku kepastiannya bahwa ini ada penghalang. Itu yang paling kita pastikan kan ini ada penghalang, artinya apa? Perlu ditanya. Jadi piye anake? Pernah memberi apa enggak? Kalau jawabannya itu memang mengarah kepada halangan untuk mengakses, berarti kita tetap berhak orang tersebut untuk kita beri zakat ya. Betul. Nggih, betul. Nggih. Ada lagi? Mungkin terkait dengan
tadi saya niat kasus juga ini. Kita juga pernah ditanya di instansi pemerintah itu kemungkinan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan karena powernya pimpinan itu langsung potong gaji. Sehingga yang bersangkutan itu tidak sempat niat, bahkan mungkin juga kadang-kadang juga grundel juga. Nah kemudian bendahara langsung motong gaji 2,5% dari ASN tersebut, kemudian diserahkan kepada kita. Nah, terus kalau itu niat itu sebuah kewajiban, tapi yang bersangkutan itu belum sempat niat, bahkan boleh dikatakan itu kan apa namanya setengah paksa. Pas ya, diambil secara paksa. Gitu. Itu barangkali ada kaitannya dengan min amwalihim shadaqatun itu barangkali ada kaitannya dengan itu barangkali. Sementara itu saya. Pertama begini, kondisi normal standar ya, bahwa orang zakat kan kesadaran bahwa ini zakat saya dari harta saya keluarkan. Seharusnya begitu. Kalau kemudian ada orang yang itu mampu kaya dan seterusnya, dia tidak mau mengeluarkan zakat, dalam kategori tidak mau ini, tidak mau, maka imam atau qadhi, pemimpin itu boleh mengambil hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi pemimpin itu punya hak untuk mengambil harta sebagai kewajiban dari muzaki yang dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka kalau itu kemudian dipaksa dikeluarkan dan memang dia tidak mau, zakatnya tetap sah. Karena yang mengambil adalah orang yang berhak, yang memaksa adalah orang yang berhak. Maka niat apa ora, gelem apa ora, ya kudu diambil. Dengan pengambilan demikian, bagaimana konteks niat? Kan dia tidak niat. Walaupun dia tidak niat, tetapi dalam kondisi ini yang mengambil adalah yang berhak, maka zakatnya menjadi sah. Zakatnya menjadi sah. Karena memang yang mengambil, yang memaksa adalah imam atau pemimpin. Jadi kategorinya begitu. Kewajiban zakat bagi ASN itu sudah gugur belum dengan adanya pengambilan paksa oleh pemimpin imam? Ya. Kalau kemudian dia tidak mau zakat, terus kemudian hartanya sudah memenuhi kategori zakat, kemudian oleh imam diambil paksa, maka itu sudah gugur dari kewajiban zakat orang tersebut. Jadi jangan sampai begitulah. Karena di dinas itu rata-rata ada yang seperti itu. Jadi langsung kepala dinas memerintahkan kepada bendahara potong. Resikonya aku. Ya. Kalau itu yang mengambil kebijakan adalah imam, boleh. Karena imam berhak mengambil harta zakat yang itu tidak mau untuk dikeluarkan. Begitu. Kepala dinas termasuk imam bukan? Kalau itu kemudian dia mendapatkan SK, dan SK itu juga di dalamnya ada bagian kewenangan mengurusi zakat itu, berarti dia bagian dari imam. Jadi SK-nya kan yang melekat kan macam-macam, ini wilayahnya atau bukan, atau seterusnya gitu. Kalau itu masih dalam wilayahnya ini, artinya wilayah terkait juga masalah zakat atau pengelolaan harta dari anggotanya, yaitu berarti bagian dari imam dia, masuk dari qadhi atau imam. Oke. Nonton nggih? Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, kemudian amil, mu'alaf, kemudian rikob sudah kita bahas. Yang ibnu sabil, sabilillah, terus ghorim. Insyaallah pertemuan berikutnya. Mari kita alhamdulillah rabbil alamin. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.